Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 1C yang cantik, yang ganteng, yang insya Allah sudah siap ya untuk pembelajaran hari ini. Baik, anak-anakku yang soleh dan soleha, bagaimana, sudah sarapan? Insya Allah sudah ya. Bagi yang belum, ayo harus segera sarapan. Jangan sampai nanti ketika belajar kita jadi lemes ya, jadi tidak semangat karena kita belum sarapan. Nah, anak-anak, hari ini kita masih belajar di tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri, subtema 2, lingkungan sekitar rumahku ya. Nah, sekarang kita akan belajar dimulai dari halaman 58. Kalian boleh siapkan buku dan alat tulisnya, kemudian fokus untuk melihat video yang akan Bu Fitri jelaskan ya. Kita mulai. Nah, anak-anak, siapa di antara kalian yang senang bermain di taman? Di lingkungan rumah kalian pasti ada taman bermain ya. Nah, di lingkungan rumah kalian, taman bermainnya pasti sangat menyenangkan. Biasanya kalau di taman bermain itu ada ayunan, perosotan ya, kemudian lingkungannya indah, segar, nyaman untuk bermain. Nah, di sini ada gambar Benny dan teman-temannya nih. Lingkungan rumah Benny memiliki taman bermain. Nah, Benny dan teman-temannya sering main ke sana. Sore ini ceritanya Benny mengajak teman-temannya bermain. Mereka bermain dengan hati-hati, mereka bermain dengan gembira. Nah, untuk kalian yang misalnya masih suka bermain dengan teman-temannya dalam kondisi pandemi ini, jangan lupa tetap dijaga jarak, jangan terlalu dekat ya. Kemudian menggunakan masker, jangan lupa sehabis bermain kalian harus mencuci tangan, mandi yang bersih ya, karena habis beraktivitas di luar rumah. Nah, ini ada percakapan antara Benny dan Udin. Kita baca bersama ya. Benny bilang, udaranya sangat sejuk. Mari kita bermain bola di taman. Kata Udin, maaf, aku tidak bisa. Kakiku sedang sakit. Benny jawab, oh, maaf, aku tidak tahu. Mari kita bermain yang lain saja. Nah, balas Udin, ide yang bagus. Kamu teman yang baik. Benny mengajak Udin, ayo kita ajak teman-teman yang lain. Ayo, aku sangat suka. Nah, ini adalah percakapan Udin dan Benny ketika sedang ada di taman dan ingin bermain ya. Nah, kita tahu ya di sini Benny mengajak Udin untuk bermain bola, tapi sayangnya Udin tidak bisa bermain bola karena kakinya sedang sakit. Nah, di teks ini kemarin kita belajar kan apa itu kalimat ajakan dan apa saja yang termasuk kata ajakan. Yang mana ya yang termasuk kata ajakan? Nih, ada kata mari ya, ini dan ini. Kemudian ada ini, ayo. Ayo dan mari itu adalah kata ajakan untuk digunakan dalam kalimat ajakan yang bermaksud untuk mengajak teman kita melakukan sesuatu. Nah, jika kita mengajak teman kemudian menjawab teman kita yang kita ajak, berarti dia sudah menanggapi atau merespon atau menjawab ajakan kita. Nah, kalau ini kalimat ajakan, maka kalimat tanggapannya yaitu yang mana ya? Kalimat tanggapannya. Kalimat tanggapannya yaitu ini ya. Nah, di sini kan Benny mengajak, mari kita bermain bola di taman. Kemudian ditanggapi oleh Udin. Tapi tanggapan Udin yaitu tidak bisa ya. Maaf, aku tidak bisa. Udin menjawab atau menanggapi ajakan Benny ya. Kemudian Benny tidak patah semangat, ia mengajak lagi.
Mari kita bermain yang lain saja. Ditanggapi lagi oleh Udin atau dijawab dengan ide yang bagus. Nah ya, di sini tanggapan Udin ada tanggapan yang menolak karena kakinya sedang sakit. Tetapi ketika diajak bermain yang lain, Udin juga menjawab atau menanggapi ajakannya Benny dengan setuju. Ide yang bagus gitu ya. Nah, jadi kira-kira kalau contoh kalimat ajakan di atas, salah satunya adalah nih, mari kita bermain bola ya. Kenapa disebut kalimat ajakan? Karena ada kata mari ya. Nah, sedangkan kalimat tanggapan yaitu ketika sudah diajak, kemudian ditanggapi atau dijawab oleh orang yang diajak. Yang mana ya? Ini ya, contohnya yang ini nih. Mari bermain bola di taman adalah kalimat ajakannya. Kemudian tanggapannya, maaf aku tidak bisa, kakiku sedang sakit. Nah, di kalimat percakapan ini masih ada banyak kalimat ajakan dan kalimat tanggapan. Nanti kalian coba cari sendiri ya. Kita lanjut ya. Nah, anak-anak, di sini ada teks yang berisikan tentang Dayu dan teman-temannya. Kalau tadi Udin dan Benny yang mengajak teman-temannya bermain di taman. Nah, kali ini yang bermain adalah Siti, Dayu, dan teman-temannya ya. Termasuk ada Benny dan Udin juga. Nah, kalau tadi Benny dan Udin niatnya akan bermain bola, tetapi tidak bisa karena Udin sedang sakit kakinya. Nah, kali ini yang mengajak bermain adalah Dayu ya. Nah, di dekat taman bermain ada balai desa. Nah, balai desanya di balai desa ada banyak kegiatan. Salah satu kegiatannya adalah menari. Nah, coba kalau kalian di kelas 1C siapa yang suka menari? Bu Fitri sudah bisa melihat nih kalau ada yang mengirim video tarian, siapa yang paling lincah menarinya? Berarti sepertinya itu yang paling suka menari ya. Nah, kemudian Dayu sangat suka menari. Nah, di antara teman-teman Udin ada Dayu yang sangat suka menari. Dayu berlatih tari di balai desa. Ia menirukan gerakan sehari-hari. Setiap gerakan dilakukan berulang-ulang. 4 kali ke kiri dan 4 kali ke kanan. Supaya gerakan tubuh Dayu jadi sangat luas ya. Luas itu jadi luas itu jadi lentur begitu ya. Tidak kaku gerakannya. Dayu menari dengan gembira. Nah, Dayu sangat gembira. Ia baru selesai berlatih teman-temannya. Berlatih menari maksudnya. Ia menari bersama teman-temannya. Banyak gerakan yang dilakukan Dayu saat menari. Semua anggota tubuhnya ikut bergerak. Nah, kira-kira tarian apa ya yang Dayu lakukan? Yang ia tirukan juga gerakan sehari-hari ya. Gerakan apa ya? Nah, ini dia gerakan memungut sampah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar, kita sudah mengetahui gerakan-gerakan sehari-hari ya yang dilakukan Dayu dan teman-temannya. Nah, tapi ternyata di sini adalah Dayu yang paling senang menari. Di sini Dayu menirukan gerakan memungut sampah. Ia menirukan 4 kali ya, tangan kirinya bergerak ke bawah seperti memungut sampah. Kemudian selain gerakan memungut sampah, ada juga gerakan membuang sampah. Nah, ini ya, ini gerakan Dayu saat menarikan gerakan sehari-hari membuang sampah. Kemudian ada lagi gerakan menyapu. Nah, kita bisa lihat nih kalau gerakan menyapu ya, yang bergeraknya anggota tubuh apa ya? Nah, selain gerakan menyapu, ada juga gerakan memetik ranting. Nah, memetik ranting itu biasanya ranting-ranting yang kering yang ada di pohon itu dipetik ya. Nah, itu pun kalau misalnya gerakan sehari-hari bisa dijadikan seperti gerakan tarian ya. Nah,
Kemudian satu lagi yaitu gerakan menyiram tanaman. Nah, siapa yang suka membantu ayah, ibu, kakek, neneknya menyiram tanaman di rumah pasti tahu bagaimana gerakan menyiram tanaman. Ya. Nah, ini adalah gerakan yang ditirukan oleh Dayu ya, berlatih di balai desa. Nah, ya. Kalau tadi Dayu semua bermain di balai desa, ya, mereka tidak lupa untuk menjaga kebersihan, ya. Lingkungan rumah yang bersih itu menjadikan lingkungan yang sehat, ya. Kata Lani, lingkungan rumahku tidak bersih. Wah, ternyata di antara teman-teman Udin ada lingkungan rumah temannya yang tidak bersih. Lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat-lalat berterbangan, di mana-mana banyak anak yang terkena diare. Bisa kita bayangkan ya bagaimana lingkungan rumah Lani. Kemudian Siti mengajak teman-temannya sehabis mereka bermain untuk bekerja bakti membersihkan sampah. Nah, Udin menanggapinya, lingkungan rumahku kotor loh, banyak kaleng dan sebagainya. Nah, kira-kira kalimat ajakan Siti ini kurang lengkap jika tidak diisi dengan kata ajakan. Kira-kira kata ajakan apa yang tepat ya? Sip, betul. Boleh diisi dengan kata ayo atau dengan kata mari, karena keduanya sama-sama bertujuan untuk mengajak untuk melakukan sesuatu. Kita lanjut ya. Nah, tadi Dayu dan teman-temannya bermain di balai desa. Kalau Dayu senang menarinya, kalau Siti paling suka dengan lingkungan di rumahnya, ya. Ia suka ikut kegiatan menari di balai desa. Siti itu paling suka berada di balai desa. Nah, Siti bilang, aku suka lantai balai desa, susunan keramiknya indah gitu ya. Siti itu paling suka menikmati, memandangi gitu ya, indahnya keramik-keramik lantai balai desa. Nah, kalian bisa lihat, nah keramik ini tersusunnya sangat rapi ya, warnanya juga cantik. Kira-kira bentuknya lantai ini, bentuk lantai keramik ini terdiri dari bangun apa saja ya? Coba kita lihat. Apakah terdiri dari bentuk bangun ini persegi atau terdiri dari susunan ini segitiga atau terdiri dari susunan bangun datar ini persegi panjang? Nah, kalian coba amati kira-kira terdiri dari bangun apa dan apa ya? Apakah ada persegi dan segitiga, atau segitiga dan segi panjang, atau persegi dan persegi panjang? Kalian yang bisa mengamati. Bu Fitri hanya membantu. Kira-kira yang mana ya? Ini ada tanda senyum. Kalau senyum berarti benar, Siti senang menikmati lantai yang berbentuk persegi. Kemudian, yang segitiga ternyata tidak ada. Kalau yang persegi panjang, wah, gambarnya senyum juga nih. Berarti kita tahu ya, bentuk bangun datar yang ada pada lantai yang disukai oleh Siti adalah bangun datar, tada, persegi dan persegi panjang. Nah, kalian harus bisa menuliskan bangun datar yang ada di lantai rumah Siti ya. Harus bisa menuliskan, harus bisa menggambarkan, harus bisa membedakannya, jangan sampai lupa. Nah, sekian dari Ibu Fitri, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.